Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Waktu berlalu, 4 bulan kemudian, Tan Yun masih koma, menempa 3 jiwa surga, bumi, dan takdir. Dalam keadaan koma, dia tampaknya menanggung siksaan yang tak tertahankan, dan gumpalan darah tumpah dari 7 lubangnya. Kera iblis memegang tongkat besar dan untuk melindungi Tan Yun. Pada saat yang sama, Huang Fu Shengzong, gerbang dalam, puncak raksasa Panlong. Pada saat ini, ratusan ribu murid batin di puncak, berdiri tegak dan lurus di depan 3 platform Wolong, semuanya menatap sedih ke monumen harta karun Wolong Bang. Di atas Yulou, Tantai Xuanzong bangkit dari tempat duduknya dan melihat daftar Wolong. Selama persidangan lebih dari 700 orang di Tanah Abadi, nama-nama murid yang mati menunjukkan kesedihan di matanya. Di atas nama 700 murid, kata Tan Yun sangat besar. Tantai Xuanzong berkata dengan keras, waktu berlalu, dan hari ini adalah hari kontes kualifikasi percobaan di tempat abadi. 3 tahun yang lalu, Master Sekte ini mengatakan bahwa para murid yang selamat dari ujian di Tanah Abadi akan diberi hadiah, dan Master Sekte ini juga melakukannya. Lebih dari 200 orang yang selamat dari 1000 murid percobaan terakhir semuanya telah diberi hadiah oleh penguasa ini. Sekarang mereka semua telah menjadi murid abadi. Demikian pula, Master ini juga mengatakan bahwa jika seseorang terbunuh, namanya akan tercatat di daftar Wolong selamanya. Setelah jeda, terlihat kesedihan di mata Tantai Xuanzong, dikonfirmasi pada para murid yang selamat dari persidangan terakhir. Tan Yun, murid mati sekte kami, memiliki kekuatannya sendiri di jurang dewa yang terkubur, pertama menghukum sekte abadi. Selanjutnya, Tan Yun memimpin sekte saya untuk menguji para murid. Dalam pertempuran yang menentukan dengan musuh, Tan Yun membunuh hampir 3.000 musuh sendirian. Dia tidak hanya membuat prestasi besar dalam pertempuran, tetapi dia juga menyelamatkan lebih dari 200 murid percobaan. Tentu saja, sayang dengan bakatnya, dia mati muda. Murid seperti itu adalah kemuliaan abadi dari sekte suci Huang Fu saya. Perbuatannya tidak akan pernah hilang, dan semangatnya akan bertahan selamanya. Dia akan hidup selamanya di jantung Master Sekte ini. Pada saat ini, terutama para murid Sekte dalam Danmai, mereka sudah menangis. Tantai Xuanzong menekan kesedihan dan kemarahannya, dan berkata, oleh karena itu, raja ini telah membangun sebuah patung baginya untuk menginspirasi dunia. Cincin Qiankun Tantai Xuanzong berkedip, dan dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya putih melesat keluar menembus kehampaan, berubah menjadi patung harta karun yang luar biasa dan terbang ke sisi kiri daftar Wolong. Tiba-tiba, ukuran patung itu tiba-tiba meningkat, berubah menjadi patung hingga 1.800 zang. Patung itu adalah Tan Yun dengan jubah putih. Patung itu digambarkan sebagai karya yang luar biasa dan cerdik, menunjukkan Tan Yun dengan jelas di hadapan para murid. Tan Yun di patung itu mengenakan jubah putih yang diberikan oleh Tantai Xuanzong. Pada saat ini, kepalanya sedikit terangkat, melihat ke kejauhan, matanya menyala, mengungkapkan dominasi dunia. Patungnya lebih tinggi dari daftar Wolong. Semua orang melihat patung itu dan tidak sulit untuk membayangkan betapa pentingnya Tan Yun di hati penguasa. Melihat patung itu, para murid Danmai tidak bisa menahan tangis. Penatua Danmai Yigan, ingat bahwa Tan Yun pernah naik ke lantai 108 pagoda, dan kemudian berpikir bahwa Tan Yun sudah mati, dan tidak bisa menahan perasaan sedih. Pada saat ini, selain Tantai Xuanzong, tidak satu pun dari ratusan ribu orang yang hadir mengerti mengapa mata patung Tan Yun dipenuhi dengan gagasan mendominasi dunia, mengapa Tan Yun begitu mendominasi. Mereka tidak mengerti. Karena mereka tidak tahu bahwa kota Tian Cai Fang, yang terbesar di pegunungan Tianpu, dibangun di luar gerbang gunung, diusulkan oleh Tan Yun.
Mereka bahkan tidak akan tahu bahwa itu adalah strategi 48 karakter Tan Yun yang membuat Tantai Xuanzong menunggu di masa depan. Hanya Tantai Xuanzong yang mengerti, Tan Yun masih muda, tetapi dia peduli dengan dunia, dan memiliki gagasan untuk mendominasi dunia. Karena itu, dia membuat patung begitu mendominasi. Terukir di bawah patung, perbuatan Tan Yun dicatat. Perbuatan mulia ini, setelah Tan Yun menonjol dari banyak murid terpilih di kota meteorit, berhasil memuja Huang Fu Shengzong. Ada proses di mana Tan Yun dianggap sebagai sampah oleh 9 kepala sekte dalam dan ditolak. Ada juga proses di mana Tan Yun akhirnya menjadi murid tukang dari Taman Obat Gunung Lingshan, di bawah rekomendasi dari tetua agung dari sekte luar. Dan di gerbang dalam, Tan Yun, sebagai murid tukang, naik ke 108 talenta pagoda ruang waktu master teratas, menjadi murid pertama gerbang dalam yang mencapai lantai 108 sejak nenek moyang didirikan. Dialah yang menganugerahkan murid dalam dengan roh perang abadi. Tan Yun, dalam kompetisi 4 keterampilan sekte abadi, seorang diri membalikkan akhir kekalahan Danmai, Huang Fu Shengzong dalam kompetisi alkimia selama hampir 30.000 tahun, memenangkan hadiah pertama untuk pertama kalinya. Setelah memenangkan hadiah pertama, Tan Yun melawan para jenius di kompetisi Jiumai dan berhasil menduduki puncak daftar Wolong. Akhirnya prasasti itu tertulis, Tan Yun berada di persidangan Tanah Abadi, setelah melindungi para murid dari berbagai divisi dan membantai musuh, sampai dia tidak keluar dari jurang para dewa yang terkubur. Di bagian atas perbuatan ini, 4 baris karakter tegak dan kuat diukir. Tan Yun, orang pertama di pintu dalam. Belum pernah terjadi sebelumnya. Penulis Tantai Xuanzong. Pada saat ini, para murid dari 9 divisi, kecuali murid dari 5 jiwa, jiwa suci, dan jiwa binatang, para murid dari divisi lainnya, melihat banyak perbuatan Tan Yun, tidak bisa menahan tangis. Semua orang sangat menghormati dan mengagumi Tan Yun. Meskipun para murid yang pembenci dari 5 jiwa, jiwa suci, dan jiwa binatang Tan Yun, banyak orang menghela nafas. Pada saat ini, ketika Shen Subing dipromosikan menjadi penatua dari layanan jasa Xianmen Danmai lebih dari setahun yang lalu, dan kepala Danmai dalam, Shen Wende bangkit dari tempat duduknya, air mata keruh menetes. Semua murid Danmai ikutin perintah dan memberi penghormatan kepada Tan Yun dengan kepala suku, dan memberi hormat kepada Danmai kita selamanya. Setelah itu, Shen Wende menghadap patung Tan Yun dan membungkuk dalam-dalam. Kakak Tan, Daniel menangis dan berlutut di puncak. Para murid Taman Obat Lingshan di belakangnya berlutut dan menangis. Pada saat ini, mengguncang hati orang-orang, puluhan ribu murid Danmai, diam-diam menangis, berlutut ke arah patung itu. Berlutut dengan tulus. Segera, ratusan ribu murid lain dari 8 divisi membungkuk dalam-dalam ke patung itu. Selanjutnya, di bawah perintah Tantai Xuanzong, para murid bangun dengan air mata. Tantai Xuanzong menatap para murid dan berkata, seperti semua orang tahu, setengah tahun yang lalu, saya dan murid dari 4 divisi, formasi, Qi, dan Jimat. Dia memutuskan untuk memasuki Tanah Abadi dengan membandingkan 4 teknik, dengan Istana Jiwa dan Sekte Abadi. Meskipun jurang pemakaman dewa penuh dengan bahaya yang tidak diketahui, demi keselamatanmu, Master Sekte ini menyerah dari Sekte kuno dalam 4 perbandingan keterampilan. Dengan cara ini, sesuai dengan kesepakatan antara Tuan Leluhur dan Sekte Abadi, dan Tuan Leluhur Istana Jiwa, karena kami menyerah, maka sekte kami akan menyerahkan 900 dari 1000 murid percobaan dan mengalokasikan mereka ke istana pertama. Dengan kata lain, untuk percobaan di Tanah Abadi ini, sekte kami hanya memiliki 100 tempat. Musuh itu kuat dan aku lemah. Aku tidak ingin 100 murid sekteku mati, tetapi ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur dan guruku. Tanpa daya, sekte saya masih harus mengirim 100 orang ini, untuk pergi ke Tanah Abadi.
Ambil cobaan. Mendengar itu, ada keributan di antara ratusan ribu murid sekte dalam di puncak, dan 9 kepala sekte dalam juga saling memandang. Pada saat ini, Tantai Xuanzong berkata lagi, kompetisi 9 divisi akan berlanjut seperti biasa, dan daftar wolong akan diadakan seperti biasa. Hanya 100 murid yang berpartisipasi dalam uji coba. Anda akan berpartisipasi secara sukarela di sekolah ini. Anda harus berpikir jernih, para peserta akan mati. Mendengar ini, suasana di puncak sangat menyedihkan, dan para murid terdiam, dan mereka harus berhati-hati tentang hidup dan mati. Master Sekte, murid dan Mai Nangmong Ruksue, minta untuk berpartisipasi. Pada saat ini, Nangmong Yuksue, yang telah memasuki alam jiwa janin tingkat 9, mengambil langkah dari murid-murid dan Mai, Tuan Sekte, jangan khawatir, meskipun Dewi Istana Jiwa adalah saudara perempuanku, tetapi murid tanpa ampun kepada murid Istana Jiwa. Oke, penguasa ini disetujui. Tantai Xuanzong, sangat cocok bagi Nangmong Ruksue untuk berpartisipasi dalam persidangan, tetapi murid Istana Jiwa dan Sekte Abadi, melihat bahwa dia adalah saudara perempuan Nangmong Yukin, pasti tidak akan menyerangnya. Sekte Guru, murid bergabung. Murid juga berpartisipasi. Dan saya, ditemani oleh suara kematian, ratusan orang berdiri hampir bersamaan. Yang mengharukan adalah murid-murid ini semuanya murid dan Mai. Melihat adegan ini, Shen Wende di kursi menunjukkan persetujuan. Di sisi lain, 8 kepala lainnya merasa membosankan. Di puncak, 8 murid divisi lainnya melihat ekspresi kepala mereka, dan ada ratusan orang, dengan suara bulat berbicara, melangkah keluar seolah-olah mereka sudah siap mati. Guru sekte, murid bergabung. Pada saat ini, wajah 8 kepala suku sedikit lebih baik. Setelah Tantai Xuanzong melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia berkata dalam diam untuk sementara waktu, "Yah, ada 20 divisi pil dan 10 divisi lainnya." Adapun siapa yang berpartisipasi dalam persidangan, 9 kepala memutuskan. Bawahan patuh. Setelah menerima perintah, 9 kepala mengambil waktu sejenak untuk menentukan murid-murid yang berpartisipasi dalam persidangan. Alam jiwa janin tingkat 9, Daniu, menatap Shen Wende di menara batu giok, berlutut, "Ketua tetua, tolong beri murid tempat." Murid ingin mewakili semua murid kebun obat Lingshan dan pergi ke tanah abadi meletakkan dupa pada kakak senior Tan, tolong penuhi itu. Pada saat ini, ratusan murid dan Mai berlutut satu demi satu dan berkata serempak, "Tolong, Ketua Penatua, tolong izinkan." Shen Wende menggelengkan kepalanya, "Daniu, dengan kekuatanmu, jika kamu bertemu dengan murid Istana Jiwa atau Sekte Abadi, kamu akan mati." Murid tidak peduli tentang ini, murid ini hanya ingin menaruh dupa untuk kakak senior Tan. Mata Daniel tegas. "Oke." Shen Wende mengizinkan. Kemudian, Tantai Xuanzong memberi tahu 9 kepala suku, karena tahap penting pembangunan kota Tianpufang, dia tidak akan pergi ke Sekte Abadi. Sebaliknya, dia mengirim pamannya Tantai Long untuk memimpin mereka dan ratusan murid percobaan. Waktu terbang seperti anak panah. 2 bulan kemudian, Tantai Long, seorang lelaki tua dari tulang peri angin, mengendarai perahu roh dan mencapai Sekte Abadi. Setelah beristirahat selama 1 malam, Ruyan Wuji membuka terowongan ruang waktu ke tanah abadi pada hari berikutnya. Pada saat ini, ada 3.450 murid batin yang berpartisipasi dalam uji coba di Istana Jiwa. Sekte Abadi memiliki 2.450. Total 6.000 memasuki tanah abadi. Percobaan selama setahun dimulai. Setelah 1 tahun, ruang dan waktu yang berjarak 100.000 mil dari jurang maut, terowongan ruang dan waktu selama 1 jam akan dibuka bagi para murid untuk kembali ke Sekte Abadi. Setelah para murid secara acak ditransmisikan ke area percobaan 10 juta li di tempat keabadian oleh terowongan ruang dan waktu,
5.900 murid dari Sekte Abadi dan para Dewa Istana Jiwa memulai pencarian dan pembunuhan yang kejam dari para murid Sekte Suci Huangfu. Segera, setengah tahun lagi berlalu. Tiba-tiba, di bagian terdalam dari jurang maut, ada ledakan kegembiraan, hahaha. Akhirnya 3 jiwa telah ditempa dan dibentuk kembali, dan mereka telah memasuki tahap tubuh Dewa Hongmeng tingkat ketiga. Pada saat ini, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, melompat dan melepaskan kesadaran spiritualnya secara ekstrim. Kesadaran spiritual yang tak terlihat seperti gelombang deras, dengan kehampaan yang bergetar, memanjang ke arah jurang dewa yang terkubur. Setelah melampaui 780 mil sebelumnya, tidak berhenti sampai 2000 mil. Artinya, kesadaran spiritual Tan Yun dapat mencakup radius 2000 mil. Hal ini sulit dipercaya. Dia hanya tingkat ketiga dari keadaan pemurnian jiwa. Sekarang jiwanya sekuat 9 tingkat keadaan pemurnian jiwa. Jika seseorang mengetahui hal ini, Anda pasti akan terpana. Bahkan jika pembudidaya 3 tingkat dalam kondisi pemurnian jiwa mengkhususkan diri dalam mengolah teknik peningkatan jiwa, itu jauh dari mencapai tingkat kondisi pemurnian jiwa 9 tingkat. Tan Yun menyingkirkan indera spiritualnya. Memikirkan Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, matanya dipenuhi dengan pemikiran yang mendalam, mereka pasti sangat mengkhawatirkanku, aku akan kembali. Jika saya tidak salah menghitung, setengah tahun telah berlalu sejak persidangan di Tanah Abadi, dan terowongan waktu akan dibuka dalam setengah tahun lagi. Tan Yun mengembun menjadi lapisan kekuatan spiritual yang menutupi dirinya, dan segera menyalakan larangan darah dan air mata, pembunuhan iblis prasejarah, dan tiba-tiba, di dalam danau darah, kabut hitam melonjak lagi. Tan Yun menggunakan langkahnya Dewa Hongmeng, sosoknya melintas, dan muncul ribuan kaki jauhnya dengan embusan angin, dia sangat puas dengan kecepatan ini. Kemudian, dia menghilang dari udara tipis, muncul di pundak kera iblis, dan tersenyum keras, "Kera tua, aku ingin kamu membawaku keluar dari jurang dalam waktu setengah tahun." "Jangan khawatir, Tuan, saya pasti akan menyelesaikan tugas." Kera iblis menyeringai, dan tubuh setinggi 1 kilometer itu bergegas menuju jurang maut. Dengan setiap langkah, melompati ribuan kaki dan melihat ke bawah dari ketinggian, tetapi saya melihat sinar cahaya ungu hitam besar berkedip dalam lompatan cepat di luar jurang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.